Oh ya, teman-teman selain aku live di IG aku, ada live di IG Adidaya juga. Ibu Awen mau live Oke. IG juga? Bisa ya dikonek apa nggak bisa? Nggak ngerti. Aku belum tahu caranya sih sebenarnya. Gimana cara koneknya? Iya, susah ya. Disorot aja gitu ya. Iya nggak apa-apa, nanti Gak apa-apa kita lah. kirim Nanti aja link bisa di-download. rekamannya, ada rekamannya kan ya Mas? Oke, kita lanjut Mas Irfan. Oke, yang pertama tadi masalah usia ya Mbak ya. Usia ideal menikah. Kalau menurut saya sih sejauh pengalaman, kan kita ada nih standar ya kalau nggak salah usia menikah ideal itu untuk misal nih laki-laki 24 atau 25 tahun saya lupa. Untuk wanita mungkin sekitar segituan juga. Tapi kalau menurut saya pribadi, untuk dari usia sih nggak menjadi patokan ya. Karena dari usia itu tergantung kesiapan sih lebih sebenarnya. Kesiapan lahir atau kesiapan batinnya juga, maupun dari segi rohaninya, mau dari segi yang lainnya. Kemudian faktor mungkin ada juga faktor mungkin ada faktor psikologisnya juga ya. Nah itu juga mungkin faktor-faktor itu sih yang akan mempengaruhi ya, bukan kalau saya pribadi ke antara usia ideal atau enggak, itu lebih ke arah kesiapan pribadi masing-masing. Misal nih sudah punya calon gitu kan, aku mau nikah dong. Nah tapi kita harus lihat dulu nih nikahnya karena apa. Nikahnya hanya karena duniawi kah, atau ingin emang benar-benar mantap secara agama gitu kan. Karena nggak banyak kasus juga kita lihat, nggak sedikit kasus kita lihat itu nikah nih pengen nikah muda gitu kan. Oh iya, Banyak sih orang nih pengen nikah muda gitu kan. Iya, lagi trending Lagi gitu trending loh. nih nikah muda usia sekian sekian sekian. Tapi endingnya mungkin cuma 2, 3 atau 5 tahun, yang ujung-ujungnya mungkin nanti ada ketidakcocokan dan segala macamnya, atau ada KDRT dan lain-lain. Kemudian ujung-ujungnya juga pisah gitu kan. Dan misal nikah di usia 20, 21 tahun, kemudian endingnya pun akhirnya berpisah di usia 24 atau 25 tahun. Itu kan sangat disayangkan sebenarnya. Karena rata-rata kita tahu sendiri sekarang ini kalau nggak salah ya, mungkin bisa dikoreksi ya Bu Sarwenda ya. Rata-rata teman-teman itu kan menikah usia 24 atau 25 tahun gitu kan. Gitu sih kalau menurut saya Mbak. Oke, Yes. terima kasih Mas Irfan nih. Silakan Ibu Awen Iya, menanggapi. Mas ya. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh Mas Irfan ada betulnya. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti dari BKKBN ya, kalau sekarang kan kita ngikutnya BKKBN itu usia 23. 23 tahun itu baru disebut dengan ya boleh nikah. Tapi padahal kalau kita lihat di apa namanya peraturan di KUA sih kalau nggak salah masih 19 tahun gitu. Tapi ada rencana memang untuk meningkatkan itu karena banyak kasus di mana usia segitu ya belum siap, tadi sudah disebutkan. Bukan tergantung dari usianya tapi lebih ke kesiapan pribadi setiap individu untuk memasuki pernikahan. Jadi kita nggak bisa bilang pasnya berapa ya gitu ya. Ya kalau pemerintah pasti punya standarnya masing-masing gitu. Cuma kalau kita secara individu ditanya ya itu kesiapan kita. Jadi kan kalau kita tahu usia itu tidak sejalan dengan mentalnya kita. Ya secara psikologis belum tentu akan sama. Mungkin usianya sudah 28, 30, tapi cara mentalnya, secara psikologisnya tetap belum siap untuk menikah, itu ada. Jadi kita nggak bisa mematok. Akhirnya ya makanya perlu ada kelas-kelas pranikah gitu kan, ada konseling-konseling pranikah supaya yakin nih mau nikah pada usia seperti ini. Kalau zaman dulu mungkin usia 19, 18 itu sudah siap nikah karena rentangnya tidak sepanjang sekarang. Jadi kita semakin lama ini rentangnya untuk menikah jadi semakin lama.
ditambah harus kuliah gitu kan, biasanya kuliah dulu, selesaiin kuliah. Kemudian setelah selesai kuliah kita harus kerja dulu katanya gitu. Ya memang ada yang tidak seperti itu waktu kuliah nikah itu juga ada. Tapi kembali ke kesiapan mentalnya dia secara individu, seperti itu sih menurut saya. Ditanggapi Mas. Benar sih apa yang dibilangin sama Bu Sarwenda gitu kan. Menikah itu bukan perihal usia gitu kan, karena nggak banyak juga orang pribadinya misalnya usianya sudah 29 atau 20 atau 30 tahun. Itu nggak sedikit juga yang kepribadiannya itu belum siap sebenarnya, tapi mungkin karena di pengen menikah gitu Ya, kan, terkejar usia, banyak akhirnya hal. banyak agar faktor usia itu akhirnya pengen juga menikah gitu kan. Sebenarnya nggak harus sih kalau bagi saya gitu kan, lebih kepada kesiapan mentalnya si orang ini gitu loh, gitu sih Mbak. Oke, misalnya kita ngerasa udah siap nih, tapi kendala lagi pengaruh, oh belum ketemu calonnya, belum ketemu orang yang pas gitu, atau misalnya dituntut sama orang tua nih, ada tuh kan orang tua yang kok kamu umur segini belum nikah sih, ayo dong nikah, mama pengen nimang cucu gitu, itu gimana sih menyikapinya gitu? Kalau menyikapi hal itu lebih ke ini ya, lebih ke mana namanya, kesiapan. Kalau pasangan itu kalau saya melihat nggak harus nyari kecocokan Mbak ya. Tapi gimana caranya kita itu bisa saling bahasanya kayak lebih puitis banget sini, lebih melengkapi gitu kan. Iya. Karena gimana pun caranya cocok nggak cocok sebenarnya pasti ada sesuatu yang nggak cocok gitu kan. Kita nggak bisa beranggapan bahwa wah aku cocok nih sama ini 100% cocok, nggak mungkin gitu kan. Karena pasti ada faktor yang kita nggak cocok sama dia gitu loh. Tapi gimana cara nanggepinnya, misal nih yang satunya emosi, yang satunya sebenarnya sama-sama emosi nih. Tapi kalau sudah kita tahu sama-sama emosi dan dia nggak bisa mengalah, ya sudah lebih baik kita yang mengalah gitu kan. Karena nggak harus sama-sama emosi sebenarnya. Kalau sama-sama ditanggapin emosi kan jatuhnya nggak ada jalan keluar nih, nggak ada solusi gitu kan. Tapi kalau misalkan kita salah satu ngalah demi kebaikan nih ya, mengalahnya ya sudah buat apa? Maksudnya ya sudah silahkan gitu kan. Karena nggak harus kita selalu ingin menang gitu loh bahasanya. Kalau ada bilangnya orang mengalah bukan berarti kalah, ya benar gitu kan. Mengalah demi kebaikan, mengalah demi demi hubungan itu lebih baik gitu. Karena satu posisi juga kalau kita selalu ingin nih masalah kecocokan, masalah emosional, contohnya kita sama-sama emosi, kemudian harus dicari nih cocokannya, mungkin wah aku mau cari yang sabar aja gitu kan. Nah sabarnya gimana nih, kan orang sabar, kan ada bilangnya orang sabar nih ada batasnya gitu kan. Nah kalau dibilang sabar itu ada batasnya, artinya nggak sabar. Karena sabar itu ya sabar, ya kamu cukup sabar gitu loh. Sabar ibarat sabar ini nggak ada batasnya gitu loh. Tapi tergantung pribadinya kita nanggepinnya, gitu sih. Kalau menurut saya, Bu Sarwenda, ya Mbak Yohan. Ya, tadi bagaimana kalau misalnya pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita kayak diminta untuk segera nikah ya, padahal belum siap nikah gitu ya, kalau nggak salah ya. Kalau saya sendiri kembali ke kesiapan kita dan setiap individu itu unik. Jadi kita nggak bisa memaksakan bahwa saya umur 24 sudah siap nikah loh, kamu harusnya juga gitu kan nggak bisa karena kesiapan orang tergantung dari latar belakangnya banyak faktor saya sebutkan tadi, bisa dari faktor keluarga, faktor dirinya sendiri, kemudian dari faktor ekonomi gitu ya, itu juga penting. Karena kalau kita pelajari faktor ekonomi adalah faktor pertama dan yang menyebabkan pasangan itu bercerai gitu. Walaupun memang tidak semuanya tentang uang gitu,
tapi setidaknya ya kalau dari segi laki-laki berarti perlu bisa punya penghasilan lah setidaknya walaupun kuliah gitu sudah mulai punya usaha, sudah mulai apa namanya mungkin ngasih les apalah segala macam dia berusaha supaya dia bisa menikah itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya persiapan apapun tiba-tiba aku mau nikah ya temen misalnya atau gara-gara kamu udah kuliah udah nikah aja misalnya ya itu kesiapannya bukan dari internal bukan dari diri kita sendiri tapi lebih ke faktor eksternal. Jadi saya harap sih kalau kita emang siap nikah berarti dari diri kita sendiri bukan dari faktor di luar kita gitu. Iya benar. Oke. Iya. Saya setuju sih sama yang dibilang sama Bu Sarwenda. ya Bu Sarwenda. Seperti yang saya bilang di awal, menikah itu bukan karena faktor yang lain gitu kan. Tapi menikah itu lebih pada faktor kesiapan pribadi masing-masingnya. Iya. Kalau nggak siap nanti sebenarnya kita juga susah, kita yang ngejalanin, kita yang nggak siap. Yes. Ada lagi nih misalnya kasus udah ya itu tadi ya sebenarnya ngerasa cocok nih ketemu sama orang yang kayaknya aku udah klop nih sama dia gitu. Ternyata pas udah dikenalin ke orang tua bilang enggak. Ya itu lagi yang jadi sebuah apa ya konflik baru gitu. Jadi misalnya nih kita udah komitmen terus udah pengen kita serius aja gitu. Ternyata orang tua bilang enggak gitu kan, itu harus gimana sih kita menyikapinya gitu. Nanti aku tanya dari Mas Irfan, nanti Ibu Awen nanggepin juga dari psikologisnya gitu. Kalau menurut saya pribadi sih Mbak Dila ya, kalau masalah seperti itu sih sebenarnya tidak sulit ya gitu loh. Karena walau bagaimanapun orang tua pasti sayang sama anaknya yang pertama. Orang tua itu pasti juga nggak mau anaknya susah gitu kan, nggak mau salah ambil jalan. Tapi kalau menurut saya dengan hal seperti itu sebenarnya balik kepada diri kita lagi masing-masing gitu loh. Karena sejauh apapun misalkan kita ambil keputusan, endingnya adalah kita yang akan menjalaninya sebenarnya. Kita yang akan menjalaninya dan sudah pasti sih kalau misalkan kita udah bulat nih sama si pasangan ini gitu kan, pengen sama dia gitu. Tapi orang tua menolak atau bertentangan, gak setuju gitu kan. Itu balik ke diri kita lagi. Karena semua kita yang menjalani gitu loh. Dan manis ataupun pahitnya nanti setelah menikah, ya itu akan menjadi resikonya kita, maksudnya resikonya kita, komitmennya kita sama pasangan kita ini gitu loh. Apakah mau contoh nih bahasa kalau kita bilang mau enaknya aja atau enggak gitu kan, jangan mau enaknya aja tapi nggak mau susahnya gitu loh. Nah lebih ke situnya sih, karena endingnya pun kalau ada masalah selalu kita kan yang ngerasain gitu loh, bukan selalu orang tua. Karena ada kalanya orang tua itu ujung-ujungnya pasti akan setuju sih sama apa yang sama jalan yang akan kita ambil gitu loh. Karena orang tua nggak mungkin menyusahkan niat baik dari anaknya sebenarnya. Cuma kan biasanya orang tua kalau menurut saya lebih takut mungkin anaknya nanti mikir, oh nanti kalau sama si ini anakku nanti akan susah nih gitu kan. Dari segi pekerjaannya seperti ini gitu kan. Ada lebih mikir ke itunya sih kalau menurut saya orang tua itu ya. Iya coba deh dari Ibu Awen dulu. Kalau dari saya hampir mirip, cuma memang ada beberapa hal yang kita bisa lakukan terlebih dahulu. Bukan berarti dapat tentangan dari orang tua. Saya yakin lah tadi sudah disebutkan setiap orang tua pengen yang terbaik buat anaknya gitu. Tapi kita juga bisa memberikan argumen pada orang tua kita kenapa kita memilih ini gitu ya. Tentu ya dengan kelebihannya apa, mungkin dia kebaikannya apa, itu bisa disebutkan. Tapi kita juga harus melihat dari sisi dari orang tua, kita tanyakan, menurut Bapak atau Ibu, kenapa sih tidak setuju sama ini? Jadi harus tahu reasonnya, harus tahu
latar belakangnya, tidak serta-merta Bapak Ibu bilang enggak, kemudian kita ikutin gitu ya. Ya itu kita bergaining gitu, kita punya kemampuan bergaining yang perlu dilatih juga untuk menghadapi orang tua kita kan sebenarnya seperti itu. Itu boleh dicoba, tapi pada akhirnya memang akan kembali ke eh restu ya. Pada akhirnya kalau saya sih masih pegang restu orang tua kadang-kadang memang diperlukan gitu. Akan lebih baik ada kalanya dari kasus-kasus yang saya tangani lebih baik dengarkan orang tua selama orang tua itu benar ya dan baik itu kita bisa mengikuti orang tua karena orang tua itu bisa melihat dari sisi yang berbeda. Mungkin kita melewati hal itu tapi orang tua bisa melihat bagian detail mana yang menurut orang tua ini nggak cocok deh kayaknya buat anakku gitu, seperti itu. Tapi ya itu kita punya kemampuan punya kesempatan untuk menyatakan bahwa kita kelebihannya apa, kita bisa bergaining juga sama orang tua, bukan yang kemudian langsung pasrah duluan seperti itu. Gitu. Sebenarnya sih itu pengalaman pribadi dan itu lebih ke pasrah kan akhirnya karena apa ya, kok kayaknya yang orang tua bilang bener gitu ya udah deh mundur teratur gitu. Tapi yang dibilang sama Bu Sarwenda juga benar gitu kan. Karena memang kita harus cari, pasti orang tua ini mikir sih, kita kan juga pasti mikir ya, orang tua itu kenapa nggak setuju gitu kan. Kan pasti punya alasan yang mungkin yang bagi dia kuat banget gitu kan. Tapi yang menurut kita ya ada sebenarnya jawaban itu gitu loh. Ada yang bisa menjawab dari kekurangan yang orang tua anggap ini, sebenarnya itu sih yang pengen dicari sama orang tua. Iya. Gimana cara meyakinkan itu sih kalau menurut saya. Apa ya mungkin kayak orang tua tuh lagi nguji kita gitu seberapa besar sih keinginan kita dan kebutuhan kita untuk menikah terus membuktikannya itu gitu ya lebih ke argumen itu tadi gitu. Apa ya berarti kemarin itu belum sampai ke situ gitu loh argumennya kayaknya masih jauh jadi tarik gas buat mundur gitu. Nah, mau nambahin dikit kalau kemarin ngikutin webinar juga kan pasti tahu bahwa kita sebenarnya sebelum memilih pasangan kita juga perlu membuat kriteria pasangan yang kita inginkan gitu. Nah, makanya kita memilih pasangan itu dari kriteria yang kita tetapkan. Pasti bukan kriterianya nggak harus yang perfect, enggak. Cuma maksudnya kita ada namanya standar minimal yang perlu dipenuhi kalau seseorang itu cocok untuk menjadi pasangan kita. Nah, kalau udah sesuai dengan standar itu akan lebih mudah ketika kita mengajukan argumen kepada orang tua. Tapi kalau tidak memenuhi standar itu ya akan lebih cenderung pasrah gitu. Jadi dari awal kita tentukan dulu mau pasangannya seperti apa, kemudian kita carilah yang mendekati itu dan di sanalah kita bisa memberikan argumen gitu. Iya benar. Setelah setelah ikut webinar itu webinar kemarin itu sama Bu Sarwenda itu tentang memantapkan hati gitu Mas. Jadi di situ ada ya itu tadi menentukan kriteria si calon pasangan dan ternyata di kisah aku yang sebelumnya aku menemukan ada satu titik ternyata dia adalah laki-laki yang kasar gitu Bu. Jadi kan aku kayak yang ternyata yang orang tua bilang itu benar gitu loh maksudnya dan aku ngejalaninnya kok kayaknya udah deh kayaknya sama orang yang satu ini bukan orang yang tepat gitu karena itu tadi maksudnya itu yang jadi PR kan kalau misalnya kita belum nikah aja kok dia udah berani kasar gitu buat perempuan-perempuan itu nggak suka gitu loh laki-laki yang kasar dan kalau baru dari masuk PDKT udah kasar apalagi di dalam rumah tangga gitu kan kita mikirnya ke arah situ gitu. Oke. Wah Bu Sarwenda sama Mbak Dila nih. Ini ada titipan pertanyaan sih Mbak sama Bu Sarwenda. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ini ada salah satu teman sih nanya via WA sih ke saya. Mental apa yang harus disiapkan di awal menikah dia bilang gitu. Betul itu Bu. Gimana nih Bu? Karena kebetulan sih teman ini
akan menikah Bu ya. Nah pasti dia kan perlu tahu nih apa nih yang harus dipersiapkan, apalagi secara mental, psikologis gitu kan. Iya benar-benar. Itu sih Bu, gimana Bu Sarwenda nih? Jadi biasanya ada beberapa keraguan-keraguan yang muncul sebelum menikah ya. Ini berapa hari lagi mau nikahnya? Tahu nggak? Aku sebut aja 2 bulan ya. Sisa bulan 2 bulan udah nyampe 2 ya. bulan, udah nyampe 2 bulan. Berarti udah Belum ketemu lagi. pasangannya kan ya, udah on progress lah ya berarti kan ya. Nah, ada beberapa keraguan-keraguan yang membuat kita kayak ragu-ragu untuk melangkah. Jadi yang perlu dilakukan adalah kesiapan mental terhadap hal-hal yang terjadi di masa lalu. Kita sebagai manusia biasa pasti punya kesalahan mungkin ya, yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian ada ragu-ragu berkomitmen itu juga ada. Jadi biasanya ke laki-laki ya yang ragu-ragu berkomitmen. Kalau perempuan tuh kayaknya gampang aja gitu untuk berkomitmen kalau menurut saya. Cuma kan biasanya untuk bagi laki-laki untuk berkomitmen pada satu wanita itu ada beberapa hambatan. Jadi itu mentalnya juga. Kemudian ragu akan pasangan yang tepat, apakah pasangan ini tepat atau tidak. Kemudian ekonomi, ya, dan kebebasan. Apakah kalau kita sudah menikah kemudian kebebasan, bentar ya. Saya tambahin sedikit ya, kebebasan ya dan kemampuan diri. Jadi komunikasi juga penyelesaian masalah seperti itu. Jadi itu ada sekitar 6 yang perlu disiapkan tentang masa lalu kita, komitmen, kemudian pasangan juga. Jadi nanti awal-awal menikah mungkin agak shock dengan pasangan kita yang dikiranya mungkin tampilannya baik gitu ya, terus tiba-tiba nanti akan mulai kelihatan jeleknya seperti apa. Nah itu perlu kesiapan mental, persoalan ekonomi, kemudian tadi kebebasan dan kemampuan diri, begitu. Mau nanggapin satu nih Bu Sarwenda. Ya. Biasa nih kan Bu, orang nih setelah menikah gitu kan, dari kebebasannya juga kan mungkin agak sedikit berkurang ya. Nah itu gimana tuh Bu, dari masing-masing itu cara menghadapinya gitu Bu. Kadang kan misalnya nih, yang satu ini dulunya suka nongkrong gitu kan. Iya benar-benar. Yang Itu satunya nih aku banget. yang satunya nih Anak pendiam. rumahan, Yang iya. satunya ini anak rumahan gitu kan. Anak rumahan, jadi Nah tapi begitu menikah kan otomatis berubah, ada yang berubah berubah. gitu. Itu gimana Bu caranya? Kadang kan ada nih yang agak susah kan untuk ngadepin itu gitu kan. Iya. Aku bisa nongkrong nih sama teman rame-rame, tapi di Kalau rumah terus, gak kalau boleh, enggak kan. Nah iya, itu bener. gimana tuh Bu? Betul, Yes, itu memang salah satu yang tadi makanya kesiapan mental perlu ya untuk disadari bahwa nanti kalau sudah menikah itu tidak sebebas merpati katanya gitu. Nggak bebas buat ngapa-ngapain kadang-kadang ya, karena emang udah terikat gitu. Ya mau nggak mau kesepakatan dari awal perlu disebutkan bahwa ya saya berharap ketika kita sudah menikah, kalau mau keluar ya perlu ada izin dari pasangan kita, itu satu. Yang kedua, kalaupun memang benar-benar perlu keluar, ya mungkin bisa berdua bareng-bareng gitu ya, ditemenin dengan pasangan. Tapi kita juga perlu memberikan waktu me time untuk pasangan, misalnya seminggu sekali, seminggu 2 kali untuk melakukan kegiatan yang dia suka, misalnya hobinya, atau ya sekedar nongkrong. Untuk awal-awal pernikahan ya itu menurut saya masih wajar. Cuma nanti akan berjalannya waktu ditambah dengan mungkin sudah punya anak dan lain sebagainya, kebebasan itu akan jauh-jauh berkurang gitu. Akhirnya kita perlu memberikan kesepakatan lagi yang baru bahwa ini udah punya anak nih, bukan waktunya seperti zaman dulu lagi yang bisa bebas kemana-mana gitu. Biasanya ini lebih ke faktor laki-laki ya, karena biasanya ya nongkrong ataupun punya hobi gitu dan lain sebagainya. Kesepakatan dan komunikasi perlu disampaikan di antara pasangan gitu. Oh iya nih Bu Sarwenda sama Dila. Saya pernah dengar satu teman sih Bu. Setelah tadi kan kita ngebahas perihal kebebasan ya. Nah ini perihal kita ngebahas pernah sih teman satu gitu kan. Pernah nyeletuk begini Bu.
kalau laki-laki tuh misal nih sudah sering dalam tanda kutip ya, sudah sering bermain gitu kan. Dalam artian selingkuh gitu kan. Terus kemudian ini laki-laki ini pasti kalau sudah sekali Sekali selingkuh, berbuat gitu iya, kan akan pasti mengulang ngulangin gitu lagi. kan. Itu gimana Bu cara nanggepinnya gitu Bu? Eh, jadi lebih ke perselingkuhan ya. Berarti kan ini kan komitmen ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa ini lebih faktor komitmen bahwa kalau udah nikah kita ya mau nggak mau kan kalau di Indonesia ya di Indonesia masih monogami berarti ya dengan satu pasangan gitu. Kalaupun memang poligami ya itu beda lagi ya. Kalau kita ngomongin itu nanti beda lagi bahasannya. Kalau saya ketika sudah berselingkuh memang berat. Saya itu kasus berat menurut saya. Kenapa? Karena ada komitmen yang dilanggar. Ada kepercayaan yang dilanggar. Ada kejujuran yang dilanggar. Jadi kalau sudah namanya berselingkuh, terutama selingkuh secara apa namanya, memang apa, ketemu di hotel dan lain sebagainya, wah itu sudah Parah berat. banget udah. Tapi memang beberapa perempuan, beberapa istri masih mau menerima, ya, masih mau menerima, mau mencoba lagi lah intinya begitu. Tapi sekali, 2 kali, kalau udah 2 kali itu kayaknya udah merah banget lah, udah kayaknya untuk mempertahankan tuh dari sisi istri sudah berat gitu. Jadi 3 tadi yang dilanggar yaitu komitmen dilanggar, kepercayaan dilanggar, kemudian juga kejujuran dilanggar. Itu sudah ya saya bilang berat. Pernikahannya untuk dijalankan berat walaupun memang ada kasus-kasus di mana istri bisa menerima kembali, tapi kebanyakan yang lain ya sulit gitu. Pasti menjalaninya dengan sulit berat gitu. Gitu. Kalau itu kan tadi contoh kasus yang udah nikah. Nah, biasanya ini anak muda itu termasuk aku kemarin nonton Story of Kale. Kasusnya Oke. itu yang mereka masih pacaran nih ceritanya. Yang selingkuh itu justru yang perempuannya sebenarnya Bu. Jadi pacarnya Kale itu selingkuh, tapi Kalenya nggak mau melepaskan. Wah, spoiler nih. Habis ini teman-teman mungkin bisa langsung nonton ya biar. Tapi kita sudah dibimbing nih sama psikolog, jadi ada panduan. Jadi pacarnya Kale si Dinda itu selingkuh dan Kalenya tuh apa ya, dia sebagai seorang laki-laki yang mempertahankan ya udah kalau kamu selingkuh ya udah kamu sama pacar kamu, aku tetap di sini sama kamu gitu. Eh, Gimana sih sebenarnya, maksudnya aku bingung gitu di film itu tuh aku bingung gitu loh. Kenapa sebesar itukah cintanya Kale pada kekasihnya gitu sampai diselingkuhin aja pun dia masih mau gitu loh. Apa sih sebenarnya gitu. Apa ya, kayaknya sih mungkin dari laki-laki itu ada yang kurang gitu. Sebelumnya sih ceweknya itu memang apa ya, ketemu pacaran sama laki-laki yang kasar. Akhirnya dia ketemu Kale dan Kalenya kayak overprotect gitu dan akhirnya lama-lama sama juga kayak mantan yang sebelumnya itu yang kasar itu. Gitu. Mungkin dari sisi psikologisnya itu gimana gitu, Bu? Ya, sebenarnya itu adalah hal-hal yang memang sudah mulai sebenarnya dari dulu juga udah ada kali ya. Cuma memang jarang diekspos atau memang itu seperti kalau di kayak kota-kota besar itu sudah terjadi lah, sering terjadi bahkan mungkin. Ya kalau misalnya masih seperti itu, kalau kita nyebutnya dari sisi psikologis kita obsesi, nyebutnya bukan lagi cinta tapi lebih ke obsesi. Kayak pengen tetap sama dia, padahal dia udah nggak mau lagi, gitu kan itu obsesi jatuhnya. Apalagi dalam hubungan pacaran sih, ya kalau kita melihatnya dari sisi pacaran dan pernikahan nanti gimana untuk menikahnya dari pacaran aja udah begini gitu. Iya sebenarnya tuh udah kayak yang kenapa harus dilanjutin gitu loh, kalau bisa udahan ya udah sampai di situ aja gitu loh. Ya.
Itu namanya terobsesi kalau dalam hubungan pacaran. Cuma kalau misalnya sudah dalam hubungan pernikahan kan kita berusaha untuk menjaga pernikahan kita walaupun sesulit apapun ya namanya udah menikah. Tapi kan beda kalau sama pacaran belum ada ikatan di awal gitu. Kalau sudah menikah mati-matian lah pertahankan hubungan itu. Tapi kalau masih pacaran ada beberapa yang bilang gue masih pacaran gitu, kenapa gitu? It's not a big deal misalnya. Misalnya itu banyak yang terjadi yang saya temukan seperti itu. Gitu. Itu tanggapan. Bener sih ya, itu lebih ke arah obsesi sih. Bukan Gitu. Iya, bukan cinta lagi, bukan cinta sayang lagi, gitu. Maksudnya bukan udah sayang ya. terlalu berlebihan. Sudah terlalu berlebihan gitu kan, tapi jadinya kalau menurut saya bisa jadi toksik juga sih gitu kan. Iya. Yes. Kemarin tuh apa ya? Kayak lebih love sick gitu loh, maksudnya kecintaan yang berlebihan itu tadi. Kenapa bisa sampai ke situ gitu. Karena ada satu orang yang diuntungkan sementara satu orang lain kan harus merasa Iya, sakit lah merasa bahasanya sakit gitu ya. Yes. Sama ini. Ya. Ada beberapa pertanyaan sih titipan dari teman ini Banyak kan. nih pertanyaan. Banyak nih. Oke. Karena memang teman ini Silakan. menunggu malam podcast ini kan. Oh, Setelah iya. waktu itu Mbak Dila membuka, Mas ini mau ada ini. Nah, Oh iya benar. ditunggu nih gitu kan. Nah kebetulan kan nih pertanyaan itu kita kan udah sering tahu nih ya, misalkan ada kalau orang menikah nih hubungan kan gak selalu dekat ya. Dalam artian misalnya yang satunya kerja di A, yang satunya kerja di B, kota Iya. B gitu kan. Oh ya, apa long distance Nah, marriage? long distance marriage saya juga baru tahu LDR. tadi kan begitu ditanya apa ini LDM gitu. Iya LDM. Nah, dia nanya gimana sih caranya kita biar selalu berpikir positif gitu loh kepada pasangan kita gini kan misalkan ya seperti itu. Karena dia jauh gitu loh. Karena kita jauh kan posisinya kan gitu kan. Kayak apa ya? Aku sempat mikir gitu sih Bu. Maksudnya gini loh. Aku punya calon nih, misalnya dia pekerja tambang, ya kan 2 minggu di sini, 2 minggu nggak ada. Terus aku berarti kan 2 minggu dia di sana, bener nggak ya kerja gitu. Maksudnya ada pikiran apa ya? Di sana dia ngapain ya? Di sana dia mikirin aku nggak ya? Terus dan lain sebagainya gitu loh. Gimana sih gitu kita menyikapinya sebagai pasangan gitu? Ya, jadi sebenarnya kita namanya sudah menikah itu kita perlu namanya membangun hubungan terlebih dahulu, hubungan pernikahan itu terlebih dahulu. Ketika hubungan pernikahan itu sudah dibangun, kayak kita bikin fondasi rumah gitu ya, itu biasanya ya dibangun dengan kepercayaan, tadi saya udah sebutkan kejujuran, komitmen, itu akan mudah dalam membangun rumah yang di atas. Tapi ketika di bawahnya komitmen aja ya kita bisa lihat dari waktu pacaran dan lain sebagainya, bagaimana dia berhubungan dengan wanita lain dan lain sebagainya itu bisa kita observe gitu. Ketika pondasinya nggak oke, berarti ke atasnya akan nggak oke gitu. Kalau udah menikah, makanya saya bilang bangun pondasinya dengan kepercayaan tadi, komunikasi juga, kemudian kerjasama, itu dasar-dasarnya lah yang perlu ada di setiap pasangan. Kemudian baru nanti kita cicil rumahnya, cicil rumahnya dengan misalnya kita sering memuji pasangan, kemudian kita sering memberikan hadiah pada pasangan. Hadiah tidak harus dalam bentuk materi ya, kita bisa bikin puisi, tulisan, apalah gitu untuk diberikan kepada pasangan. Kemudian juga ada namanya act of service, melayani, dia mau apa, kasih makanannya, dimasakin dan lain sebagainya gitu. Jadi harus ada pembangunan itu terlebih dahulu. Tapi kalau dari awal sudah LDR ya, kalau masih pacaran sebenarnya LDR. Dan itu tidak dibangun gitu, nggak pernah satu tempat bareng-bareng, itu jauh lebih sulit untuk mempertahankan ke atasnya gitu ya. Nanti ya itu akhirnya nanti banyak yang nggak percaya gitu ya, bertanya-tanya, curiga dan lain sebagainya, gimana ya dia di sana gitu. Makanya kalau menurut saya tetap mulai dari awal
kalau bisa namanya deep talk. Jadi ngobrol mendalam bahwa oke kita jauhan boleh, tapi bukan berarti habis itu kita nggak bisa ngomongin kesepakatan dalam pernikahan kita apa, kita tetap harus bisa komunikasi seperti apa. Biasanya kalau LDM itu pagi kita menyapa gitu ya, menyapa tuh kayak ya selamat pagi, apalah gitu ya dengan sapaan sayang, kemudian malam juga menyapa. Kemudian kalau, yang jauh adalah suaminya, berarti suami ini perlu sadar bahwa dia, perlu ngasih tahu sama istrinya dia ada di mana. Bukan yang istrinya nyari-nyari, "Kamu ada di mana?" Iya, Gitu. iya. Kalau kayak gitu Iya, jadi ngabarinnya. jatuhnya jadi curiga, bahkan nanti disadaplah HP-nya suaminya gitu. Di mana Iya, lokasinya gitu. gimana Jadi caranya? suaminya yang harus sadar bahwa dia akan dicari sama si istri gitu. Jadi suamilah yang perlu mengkomunikasikan bahwa saya ada di mana, sampai jam berapa, atau misalnya lagi kerja dari jam segini sampai jam segini gitu. Itu sih menurut saya, ada berapa tips tadi. Cuma memang ada banyak hal yang perlu kita bangun lebih lebih sulit ya, lebih sulit dibandingkan kalau menikahnya ketemu setiap hari itu akan lebih mudah dalam melihat gaya bahasa tubuh gitu kan. Kalau LDM kan nggak bisa tuh, kita paling cuma video call seperti itu. Oke. Ada ada lagi mungkin pertanyaan Mas Irfan? Oh, banyak. Nah, ini kan tadi kalau untuk yang masalah LDM ini kan lebih kepada kepercayaan ya, Mm-mm. percayaan, Iya. kemudian komitmen gitu kan. Nah ini pernah ada satu kasus nih, saya lihat sih, saya baca juga, dan kebetulan ditanya juga barusan gitu kan. Nah itu gimana sih misalnya nih, kalau sudah menikah gitu kan, sesama pasangan itu saling mengecek handphone, Oh, iya saling mengecek benar-benar. sosial media gitu kan. Apakah itu akan menaruh curiga dari masing-masing pasangan, entah si istrinya, entah si suaminya gitu kan. Itu gimana? Itu gimana tuh Oke. Bu Sarwenda? Itu banyak pertanyaan yang kayak gitu ya, boleh gak sih saya ngecekin HP suami saya gitu, Benar atau tuh. boleh gak sih saya tahu lokasi suami saya ada di mana gitu. Tapi ada Ya. lagi gitu loh Bu, bentar aku tambahin dikit. Kasusnya tuh yang lebih parah misalnya baru pacaran nih. Dia tuh sampai yang sosial media tuh sosial Pap media gitu ya, aku pap gitu ya, atau gimana tuh? itu masih mending kalau pap, kalau cuman pap aku lagi di Adidaya nih gitu ya kan masih mending ngirim pap doang. Ini tuh sampai kayak yang IG aku nih misalnya dia pegang juga gitu, jadi DM aku itu dia tahu gitu, maksudnya aku komunikasi sama siapa dia tuh tahu, dan apa ya, baru pacaran aja udah kayak gini banget nih, gemes gitu. Gimana itu Bu? Aduh, itu emang Itu stres gitu loh, saya maksudnya tuh kita belum nikah aja udah dibikin dulu stres, apalagi yang suami istri gitu kan. iya, Kayak kamu gak Kayak percayaan banget sih mau gitu. kemana gitu kan? Iya, mau kemana sih? Bener nggak ya ke Adidaya? Cek lagi kan. Ada Apa? nih orang di story Iya, Adidaya gitu ya kan? itu sudah, aduh. Susah Bu, pusing. kalau menurut saya yang begitu tuh adalah tipe ya pasti pasti ada kecurigaan, itu masih wajar lah ya. Maksudnya pengen tahu dia di mana dan lain sebagainya itu sebenarnya masih normal. Asal jangan ya kayak tadi berlebihan karena Iya. jatuhnya nanti ke obsesi juga. Dan menurut saya ya orang-orang yang seperti itu kadang-kadang saya bertanya sih ya rada iseng aja sih, ya lagi nggak ada kerjaan kah? Gitu. Iya, Sampai iya bener. segitu Kenapa harus sampai segitunya digituin ya? harus merhatiin pasangan kita ada di mana gitu dia ya gitulah. Lagi ngapain gitu kan? Lagi chat sama siapa Betul. gitu kan? Iya. Nah, kalau kita menyibukkan diri, kemudian kita punya kegiatan sendiri, ya dia punya kerjaan, tapi bukan berarti kita habis itu jadi bengong kan. Kita bisa memberdayakan diri kita, membuat diri kita produktif gitu ya. Misalnya kayak gini kan, apa namanya, bikin podcast sendiri gitu kan nggak masalah gitu, daripada kamu ada di mana gitu. Kayaknya Kamu ada gimana di mana gitu. sama siapa gitu, itu udah Pap dulu, kayak pap, pap, ya pap. pap dulu, kayak harus ngirimin laporan aku lagi di sini sama Nah, teman-teman aku gitu kan, Padahal bisa ada. aja di fotonya kemarin kan? Iya bener-bener, iya benar bener itu bisa dia. dimanipulasi. Menurut saya ya kita juga harus punya apa kesibukan sendiri, itu sih yang pertama. Yang kedua, apakah kita boleh melihat sebenarnya kalau
dari sisi agama ya, kalau saya pernah membaca sih nggak boleh. Iya, Katanya sih nggak privasi ya boleh itu. lihat yang privasi suami gitu ya. Ini udah hubungan suami istri berarti kan tidak boleh gitu. Tapi kalau menurut saya as long as ya kecurigaan saya sebagai psikolog, kalau misalnya nggak ada apa-apa ngapain ditutupin sih gitu. Ya udah kasih aja. Nih nggak ada apa-apa nih gitu. Kalau semakin kita berusaha menutupi, itu akan semakin besar kecurigaan dari pasangan kita. Gitu kalau menurut saya. Bahkan ada kalau kita ya nanganin masalah pernikahan gitu, ada yang katanya apa HP-nya yang punya 2 HP suaminya. Kemudian suaminya menaruh HP-nya itu yang satu ini di bawah apa namanya mobil Tilang. tuh kan ada keset ya. Ya, Iya, iya di ada mobil atau keset di Mobil, jok mana mobil tuh gitu ya. dia di sembunyiin ya. bawahnya situ. Nah, itu dimasukin di situ gitu supaya tidak ketahuan. Ya, akhirnya kan dari awal ya, banyak pernikahan di Indonesia ini tidak dibangun. Banyak kan ya nikah aja tapi tidak dibangun. Jadi nggak pernah ngobrolin tujuan pernikahannya apa, kemudian mau dibawa pernikahannya seperti apa, kegiatan-kegiatan dalam pernikahannya seperti apa. Jadi ya kayak 2 orang dalam satu rumah, udah gitu. Tapi nggak tahu mau dibawa kemana pernikahannya. Dan ini membuat perceraian di Indonesia cukup tinggi. Bahkan pernah tahun berapa itu perceraian di Indonesia adalah yang paling tinggi di Asia Tenggara apa kalau nggak salah Asia Pasifik kalau ya pokoknya antara itu lah gitu. Jadi saya pengen bilang bahwa bangunlah pernikahannya dengan kepercayaan tadi, kejujuran tadi, komunikasi, kerjasama juga. Gitu. Kalau enggak ya susah berat kayaknya nggak enak banget gitu nikahnya tuh nggak enjoy gitu. Serba curiga gitu. Tapi ada misalnya orang yang menyimpan dia ngerasa menikah nih berdua gitu. Ya itu tadi yang ibu bilang maksudnya dia nggak tahu pernikahan itu mau dibawa kemana, mau seperti apa, sehingga ngejalaninnya seolah itu hanya sebuah rutinitas gitu. Maksudnya Nothing tulus aja gitu. iya Ya. nothing tulus maksudnya ya udah bangun Iya. tidur, Bangun oh tidur. sama ada suami aku, udah dia pergi kerja pulang makan, balik lagi kerja, udah sebuah kayak yang ya udahlah ngejalanin aja yang penting aku punya suami gitu, misalnya aku udah punya anak gitu. Hanya itu gitu maksudnya mau ngapain lagi sih emangnya gitu. Ada juga misalnya yang dia ya udahlah merasa misalnya pendidikan pranikah tadi itu nggak terlalu penting, jadi ya mungkin pengaruh itu juga kali ya, dia nggak tahu gitu kan maksudnya pas nikah itu udah nikah mau ngapain sih setelah nikah, dan abis itu mau apa lagi yang kayak gitu. Gimana tuh? Iya, kalau saya malah setuju memang di Indonesia pendidikan pranikah itu masih dipandang sebelah mata gitu. Kalau zaman saya waktu nikah dulu bahkan tidak ada namanya pendidikan pranikah. Jadi ya udah nikah aja selesai gitu kan. Makanya saya pengen apa ya, mungkin sudah beberapa pihak sudah mulai membumingkan adanya pendidikan pranikah ini supaya dalam jalannya pernikahan itu jalannya lebih lancar. Saya pengen cerita satu kasus saya ya. Dulu waktu saya tesis saya ambil persiapan pranikah. Dan saya membekali pasangan yang mau menikah ini dengan 3 kali pertemuan gitu ya, dengan apa namanya ya ada namanya deep talk tadi ya, ngobrol kesepakatan yang lebih dalam, kemudian ya healing ketika ada masa lalu yang tidak menyenangkan gitu. Dan saya masih stay kontak sama mereka, alhamdulillah sih sampai saat ini mereka tetap masih menikah gitu. Jadi saya bisa memberikan bukti bahwa ya pasti nggak semuanya ya, cuma dengan kasus yang saya pegang tadi, ketika kita menyiapkan dari awal, kita benerin nih, ya kalau memang nggak bisa sebelum nikah, setidaknya pas nikah hari kedua, hari ketiga ngobrol deh gitu, mau apa, gimana dan sebagainya.
itu dengan adanya itu insya Allah lebih dalam perjalanannya akan jauh lebih mudah seperti itu. Gitu. Kemudian tadi apa pertanyaannya jadi lupa. Ya intinya itu sih maksudnya nggak tahu harus ngapain lagi gitu setelah menikah, kayak ya udahlah rutinitas yang sekarang status menikah hanya untuk mengubah status, untuk Ya, membuat konten itu doang. adalah tujuan yang tidak tepat. Salah satu yang tujuan yang tidak tepat adalah itu. Jadi menikah itu sebenarnya saya tetap bilang menikah itu adalah ibadah. Dalam ibadah itu tidak selalu menyenangkan. Dalam ibadah bukan berarti dalam pernikahan akan selalu happy terus tuh enggak. Pasti ada yang tidak menyenangkannya gitu ya. Tapi janganlah karena kita menikah gara-gara ya pengen subah status atau disuruh orang tua atau melarikan diri karena pacar kita udah nikah duluan gitu. Jadi kita ikut nikah, ya enggak begitu. Kita tetap harus ada visi, tujuan menikahnya apa, kita mau membangun pernikahan seperti apa, nanti anak-anak kita mau jadi seperti apa, itu yang saya coba gembor-gemborkan gitu. Dan makanya kalau Mbak Dila ngajak saya tentang ngobrolin ini, ya saya happy banget gitu. Itu kan berarti akan banyak orang yang lebih aware, lebih paham bahwa kita perlu namanya persiapan pranikah. Kalaupun emang nggak bisa sebelum menikah, at least pada beberapa hari ya honeymoon itu bisalah diobrolin seperti itu. Ada lagi Mas Irfan? Terus nanti Sambo Sarwenda bikin kelas gitu kan. Iya, sebenarnya aku tuh dulu di Samarinda tuh punya kepikiran buat kelas pranikah gitu, dan belum kesampaian. Nah rencananya itu nanti di podcast ini nggak cuman hari ini gitu Bu Awen, maksudnya akan ada podcast-podcast selanjutnya, dan harapannya para penonton pun juga banyak gitu. Maksudnya aku juga pengen boomingin gitu loh, maksudnya pendidikan pranikah itu penting gitu loh, nggak cuma sekedar pranikah, maksudnya setelah menikah pun kita butuh ilmu gitu. Aku tuh harus jadi istri yang seperti apa sih misalnya, aku harus membantu suamiku untuk jadi suami yang baik itu gimana gitu loh. Maksudnya nggak cuman hari ini doang dalam waktu 1 jam, itu kan nggak akan cukup gitu. Maksudnya belajar terus tiap hari, dan nggak boleh bosen lah gitu. Walaupun intinya sudah menikah kan sebenarnya ya, ilmunya masih ada bener, kan Mbak, ilmunya dalam masih situ ada gitu. gitu. Yes. Sampai sekarang pun saya sudah menikah tetap aja update. Tetap update ilmu tentang pernikahan kan. Ya itu membantu juga dalam pernikahan saya. Berarti reminder lagi. Reminder. Oke. Jadi lebih ya kalau ada masalah, oh iya inget lagi ya kemarin ngomongin apa ya. Kayak gitu. Gitu. Jadi happy banget kalau misalnya banyak orang yang tertarik dengan pernikahan ya, pranikah lah. Tidaknya kita bisa membangun generasi Indonesia yang lebih baik gitu. Dengan pernikahan yang baik, dengan kita punya ilmu yang baik dalam pernikahan, akan membuat komunikasi lebih menyenangkan dalam keluarga, dan akhirnya berusaha nantinya generasi di Indonesia akan jauh lebih baik dibandingkan kita. Wah, Masya Allah keren banget. Keren ya. Udah mau jam 9 kurang aja ternyata nggak terasa. Ada pertanyaan lagi kah Mas Irfan? Ada sih ya Mbak sebenarnya. Cuma lagi dicari nih kata-kata yang enak untuk mengucapkan itu apa gitu kan. Apa tuh? Oh gini nih. Ada satu kasus yang Bu Sarwenda. Ini pasti sering sih di antara para calon-calon pengantin gitu kan. Misal nih kita pengen nikah sederhana aja gitu. Oh iya benar. Nah, nih. Itu Nanti, dilema ini dilema paling banget berat nih. itu kayaknya ya. Kemudian orang tua bilang, udah bisa, kamu anak sekian Oh gitu kan. iya. Kamu harus besar-besar, kamu harus meriah gitu. Kalau bisa ngundang sekampung gitu. Ini gimana nih gitu kan, menghadapi Kalau dilema bisa ini 7 gitu kan. hari 7 malam Nah gitu itu ya. kalau bisa 7 hari 7 malam kita setel musik gitu kan. Gimana tuh? Ide mau orang gitu. Iya,
Ya, kalau kita belajar lagi sebenarnya sebesar apapun pernikahan itu tidak menjamin pernikahan apa sebesar resepsi pernikahan ya, tidak akan menjamin pernikahan itu akan bahagia gitu. Bisa bertahan lama. Kalau kita melihat ya mau nggak mau kita akan melihat public figure gitu kan, em, mereka mengeluarkan mungkin bahkan miliaran rupiah untuk membuat apa ya resepsi yang megah gitu, yang membuat orang wah gitu ya. Tapi pada akhirnya ya juga bukan berarti semua public figure seperti itu. Saya hanya bilang bahwa ada uang yang perlu kita save apa ya, disimpan untuk kita nanti jalannya pernikahan. Jadi pernikahan itu bukan hanya tentang cinta, tapi kadang-kadang ya itu ekonomi juga. Kemudian ya komunikasi dan kerjasama. Kalau tiba-tiba kita, maksudnya kita ngabisin uang jor-joran ketika dalam pernikahan, tapi kita tidak saving, ya nanti banyak konflik, banyak pasangan bercerai karena masalah uang kan, udah nggak ada uang dan lain sebagainya begitu. Jadi menurut saya sih tetap ya kalau misalnya mau ngikutin orang tua ya selama orang tua kita mampu dan tidak berlebihan boleh, bukan berarti resepsi nggak boleh ya. Selama orang tua kita mampu dan kita juga mampu dan tidak berlebihan boleh. Tapi kalau memang kita ngerasa ini kayaknya lebih baik buat nanti deh buat beli rumah kah, beli motor kah, gitu, beli mobil kah, buat modal itu kan lumayan gitu ya. Ya kalau kita merasa lebih nyaman seperti itu ya kita perlu komunikasikan lagi tadi. Argumennya apa kepada orang tua ketika kita memilih untuk pernikahan yang sederhana. Apalagi kalau zaman pandemi kayak gini malahan sangat didukung gitu ya, kita nggak boleh ngundang banyak orang kan. Iya sih. Malahan menurut saya ini cocok banget gitu untuk pernikahan yang simple, sederhana, hanya mengundang orang-orang yang kita kenal gitu. Itu malah bagus menurut saya ya. Sebenarnya lagi ngetren juga sih Bu, apa bukannya iya maksudnya ada tuh kemarin selebgram atau ada penulis buku yang dia nikahnya tuh di KUA gitu loh, maksudnya itu bisa Ya, jadi pilihan baru buat anak muda yang pengen nikah tapi hemat nikahnya di KUA. Eh, yes, betul. tapi ternyata aku lagi nyoba nih ke orang tua aku gak diterima. Dilema di sini. Tidak diterima. itu sudah jadi kan maksudnya gini loh, dan aku tuh maksudnya kayaknya tipe laki-laki ya di luar sana tuh juga pengennya hemat gitu loh, maksudnya gimana ya caranya nikah terus sederhana hemat gitu kan. Di kau aja deh kalau misalnya nih aku bikin konsep di kau aja nih gitu, maksudnya habis itu kan kita cuma acara keluarga, cuma pengajian atau arisan atau dan lain sebagainya, cuma syukuran lah intinya itu tuh, tapi kayaknya masih berat gitu loh buat keluarga aku sendiri gitu. Misalnya mereka tuh pengen tetap apa ya, ada ya itu tadi sih, kalau misalnya orang tua memang bisa mampu ngasih lihat kita resepsi ya, maksudnya ada acara yang wow karena apa itu kan cuma sekali gitu loh seumur hidup Mas, maksudnya ada sesuatu lah yang bisa dikenang gitu. Dikenang. Maksudnya padahal kan kita pengennya kita tuh nikah nggak cuman pada hari itu doang kan, hari itu seharian semalaman misalnya udah selesai gitu. Itu tuh masih ada habis itu kan nanti cicilan jadi banyak deh habis ini nikah tuh ngurusin. Nah itu yang dipikir nih utang Gitu. Iya utang di belakang gitu kan. Gimana jadi akhirnya kita meyakinkan orang tua ini nggak masalah gitu loh, maksudnya ya intinya udah sah gitu loh, orang kita sudah menyebarkan berita gembira itu ya sudahlah gitu. Gimana itu meyakinkan orang tua? Memang perlu waktu sih ya, perlu waktu kali ya, perlu waktu dan kalau saya sih bilang mungkin mumpung masih pandemi sekarang aja Mumpung nikah. masih pandemi Mumpung masih sekarang pandemi, aja nih gitu. sekarang aja. Tapi ada nih yang orang tua bilang, jangan nikah sekarang, tahun depan aja, siapa tahu mulai normal gitu Nah, ya. maksudnya mulai normal jadi keluarga kamu yang di sana datang. Datang, Iya. jadi kita bisa ngundang-undang gitu. Betul,
Kan biar kenal sama keluarga. Wah, iya. Sudah, Aduh. orang tua ngomong gitu kan sudah. Selesai sudah. Sekarang bisa pakai Zoom, Skakmat Bu. kita. Bilang kita sekarang bisa pakai Zoom. Jadi kita ngundang keluarga banyak tuh sewa tuh yang 100 aja gitu, saya pakai Zoom. Udah selesai Berarti kan? pernikahan live streaming ini bisa ke Mas Iwan. Mas Oh, Iwan. Betul. Mas Iya, Iwan, iya. Iya bisa ya. Itu bisa dilakukan. Mungkin menurut saya paradigma aja sih. Paradigma kalau zaman dulu memang begitu. Tapi menurut saya sudah usia kayak kita 30-40 zaman orang-orang yang udah 30-40 sekarang tuh udah lebih paham sih dibandingkan yang dulu ya. Yang mungkin usia 50 ke atas tuh mungkin masih ya yang begitu. Cuma kalau semakin ke sini kayaknya kita semakin realistis sih ya. Kita mungkin hanya mengundang yang kita kenal, mungkin nyaman dan lain sebagainya begitu. Ya perlu namanya kita kasih tahu pelan-pelan. Kemudian juga ya jangan ditahan-tahan, kalau tahan-tahan nanti kelamaan, nanti nggak tahu kenapa-napa, dan ya, kayak gitulah. Ya itu pintar-pintar kita aja cari alasan sih. Masalahnya mau bilang nikah pas pandemi belum ada juga Cak. Berarti dicari. Cari di kolom aja. Yang di Berarti depan saya dicari kosong. gitu. Jadi saya sih sebenarnya senang ya lihat apa namanya bagus-bagus kok walaupun memang cuma mengundang beberapa orang gitu ya pernikahan zaman pandemi ini gitu tapi kayaknya apa ya elegan tapi simple tapi ya hangat gitu kan karena hanya yang orang kita kenal kan gitu. Jadi menurut saya malah bagus gitu. Tapi belum booming aja gitu. Jadi kan pikiran orang, ada apa nih nikah di Bahkan ada yang undang-undang. Makanya biar bisa ditrenkan rame gitu Iya kan. coba. benar-benar. Ya udah nanti aja di tahun depan. Akhirnya Makanya tahun depan, dibuat tren. Nah itu gimana? iya buat tren baru. Ya gimana Mas? Aku jadi speechless. Loh, jangan menunggu orang yang membuat tren, tapi kita sendiri yang harus membuat tren supaya orang mengikuti kita, kan? Iya, wah, luar biasa Masya Allah hari ini. Ada lagi pertanyaan teman-teman yang mau Apa nih? bertanya? Iya. ada. Temen nih nanya nih Bu. Kebetulan teman juga sendiri sih. Pengen nikah, beda keyakinan. Oh iya berat nih. Ah, Nah, satu keyakinannya Muslim, taat lah. Ya sedikit ya lumayan taat sih. Yang satunya juga bisa dibilang Nasrani, tapi juga lumayan keras, apalagi orang tuanya. Gimana tuh Bu? Berat. oh itu udah Berat banget ini kalau sulit, udah berat beda banget. keyakinan. Berat. Keyakinan orang yang satu keyakinan aja dalam perjalanan pernikahannya belum tentu bisa lancar, apalagi yang beda keyakinan gitu. Kecuali memang salah satu mau mengikuti. Itu kalau di Indonesia ya. Kita ngomongin konteksnya Indonesia. Kalau kita ngomongin konteksnya di Barat, di luar negeri ya tentu akan berbeda. Berat banget dan biasanya sih ya either mereka nikah di luar negeri kemudian Nah, ya ini nanti saya balik potong nih, Bu. lagi. Oh iya. Ada. Rupanya teman ini sudah sempat mencari tempat Wah. di balik papan kalau nggak salah waktu itu dia cerita itu ada Untuk menikah. untuk menikahkan beda keyakinan itu seperti itu. Jadi nggak harus kalau zaman dulu mungkin ada ya kita harus nikah paling dekat Singapura gitu kan. Di Untuk- luar. di luar Indonesia lah. Tapi sekarang ternyata ada dan ternyata dia sendiri yang ngomong sih. Oh, aku sempat nyari kok di balik papan gitu kan. Ada. Nah, tapi mungkin ya aku juga kembali ke dirinya dia kan gitu loh. Iya. Gimana? Menurut Bu Sarwenda gimana tuh Ya. dari sisi yang lain? Kalau dari sisi psikologis itu kalau namanya pernikahan sih sebenarnya ada beberapa faktor mulai dari individu ya, perbedaan individu. Semakin kita mudah beradaptasi dengan pasangan sebenarnya akan berjalan lebih mudah. Begitu juga dalam perbedaan agama sebenarnya itu kalau misalnya mau diadaptasikan ada yang berhasil tapi tentu juga ada yang gagal. Itu kalau secara psikologis ya. Saya tidak menafikan ada orang yang berbeda agama tapi pernikahannya tetap langgeng itu ada.
Tapi bukan berarti juga habis itu menjadi pembenaran kan. Kalau dalam agama kita sendiri ya nggak bisa seperti itu. Ya, akan jauh lebih baik kalau kita menemukan yang satu keyakinan, tapi juga ya kita bisa sayangi, bisa kita cintai gitu. Kemudian ya bisa diajak sama-sama lah lebih enak. Karena nanti itu akan berpengaruh ke pendidikan anak. Nanti bingung kan yang bapaknya agamanya misalnya muslim, ibunya apa Nasrani, kemudian anaknya bingung mau ikut yang mana. Itu juga pengaruhnya ke pendidikan anak seperti itu. Gitu. Iya sih, berat. Berat Berat banget. banget. Berat. Iya sih, yang satu keyakinan aja kita belum tentu ngerasa klik gitu, belum tentu satu tujuan, apalagi beda. Lagi yang beda gitu kan. Ibarat Betul. aku ke timur, kamu ke barat. Gak jadi satu gitu loh. Gitu. Iya benar. Dicari yang satu keyakinan nggak bisa sih, kadang dia pasti Nah. bilangnya aku tuh udah sayang sama dia. Nah, aku tuh udah seperti ini sama dia gitu. Ya, Oke. itu kan ya kalau kita mau cari alasan mah gampang aja lah. Namanya kita manusia gampang lah kalau mau cari alasan tuh. Cuma kalau kita punya keyakinan dan kita memegang teguh keyakinan itu, kita akan memilih keyakinan itu. Intinya sih begitu. Setuju sih aku. Kalau bisa memegang satu keyakinan. Mau kan, Mbak? Siapa tahu Mbak Gila kan nyari tadi kan. Salah Ya nih itu sih gue. jalannya yang berat sih mau nggak mau sih. Oh ada sih kayaknya, aku pernah dengar artis, maksudnya dia tuh sampai yang pacaran beda agama. Jadi ceweknya ke gereja, ya udah dia nganterin ke gereja. Udah bisa Tapi kan kembali ke tadi karakter awal gitu ya. Kita sebenarnya punya pilihan di awal dalam pemilihan pasangan. Kita bisa kok memilih dengan ya tadi apa listnya apa. Ya kalau emang dari awal kita tidak menetapkan bahwa pasangan kita harus satu keyakinan, ya, ya itu bisa terjadi. Ya punya pasangan yang berbeda keyakinan. Tapi kalau dari awal saya pengen punya pasangan Muslim yang begini, itu pun bisa. Itu kan pilihan kita. Gitu. Jadi dari awal kita makanya saya mengajak untuk bikin pilihan gitu. Maksudnya kita mau yang seperti apa dan itu ada standarnya gitu. Dan pastikan bahwa pasangan kita memenuhi standar itu, setidaknya standar minimal yang kita tetapkan. Itu. Jadi kita punya visi secara pribadi, kita punya visi, nanti kalau kita udah menikah, kita dengan pasangan itu bisa membuat visi yang baru, yang mungkin jauh lebih baik dibandingkan ketika kita sendiri. Iya, itu ada kemarin tuh. Maksudnya kita ngelis, kita mau calon yang kayak Seperti apa gimana. sih, gitu. Sebenarnya kalau aku lebih kayak refleksi diri sih, karena yang temen aku sering bilang itu jodoh itu cerminan diri, Dil. Kalau kamu kamu gimana-gimana ya besok kamu bakal ketemu orang yang kurang lebih ya sama kayak kamu gitu loh. Jadi ya upgrade diri gitu, lebih ke situ. Banyak sering orang bilang jodohmu ya dirimu. Kamu gitu ya jodohmu seperti itu. Iya, kalau nakal senakal-nakalnya ya ketemu yang nakal-nakal seperti itu. juga, iya. Karena circle-nya di situ. Iya benar Yes. Pak. Dan kan ada juga yang bilang kalau jodoh itu nggak jauh kok, ada di sekitar kita sebenarnya, cuma nggak kelihatan ya, mungkin makhluk kasat mata. Belum lewat gitu kan. belum lewat, masih di rumah ini lagi Belum ketemu hilalnya ya. Umpannya belum cocok. Oh, iya. Umpannya. Aduh, seru sekali perbincangan kita hari ini teman-teman. Ada lagi nggak Mas Irfan teman yang titip pertanyaan tuh? Banyak nih. Cukup sih kalau saya. Tapi kalau mungkin jodoh sih sebenarnya saya mau sharing sedikit. Jadi suami saya sekarang adalah teman saya waktu SMP. Wah, tuh kan. bener Dan kan? dia duduknya di depan saya. Aduh.
Aku tidak Tapi bisa habis itu membayangkan. tapi bukan berarti apa-apa ya, maksudnya Iya, memang iya. temen gitu loh. Maksudnya Heeh. memang benar temen ya, yang apa namanya ya, yang nanya PR gimana, coba dong nyontek. Iya, iya Kayak bener. gitu. Kan nggak ngeh juga kalau ternyata, oh Nggak ternyata nggak dia tuh dulu oh suka sama aku gitu. nggak suka juga sih. Ya nggak suka emang, ya apa ya, emang nggak ada, belum ada apa-apa gitu loh, emang belum 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 merasa apa-apa ya, emang temen aja, temen sekelas gitu. Dan ya namanya temen ya udah kan ya, keep in touch karena satu kelas kan pasti ketemu lagi gitu. Tapi dengan itu kan ya kita nggak pernah tahu kapan kita mulai suka, kapan kita mulai oh iya ya sama dia, atau misalnya udah mulai ayo 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 kita nikah, itu kan nggak pernah tahu. Saya juga nggak pernah tahu. Jadi ya itu happen aja gitu. Jadi menurut saya upgrade diri perlu, kita punya visi perlu. Nanti insya Allah akan ditemukan dengan pasangan yang ya itu sama sama atau setara dengan kita gitu. Mungkin nggak tahu kapan ya, tapi ya Semoga amin amin biarkan amin. itu Amin. terjadi begitu Terima saja. kasih. Saya juga bantu teman saya sih, amin kan. Ya, Amin. iya. Amin. Emang PR-nya tuh sebenarnya dari kitanya sih, ya maksudnya aku pun ngerasa ya apa ya, sendiri itu bukan sesuatu yang apa ya, menyedihkan banget tuh enggak. Maksudnya di kala sendiri tuh ada banyak hal yang